Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas materi mengenai makna dari tarbiyah, taklim, dan tazkiyah dalam pengembangan potensi manusia. Dosen pengampu Bapak Abdul Halim M. Hum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Sofia Dian Adelia, dan yang kedua Ani Zahrotunisa, yang ketiga Delia Tika Damayanti, dan yang keempat saya sendiri Afifah Trimastuti. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2G. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu makna dari tarbiyah yang akan disampaikan oleh Saudari Ani Zahrotunisa. Kemudian lanjut ke materi taklim yang akan disampaikan oleh Saudari Delia Tika Damayanti. Kemudian yang terakhir makna dari tazkiyah yang akan disampaikan oleh Saudari Sofia Dian Adelia. 1. Tarbiyah. Dalam literatur berbahasa Arab, kata tarbiyah mempunyai banyak definisi yang intinya sama, yaitu mengacu pada proses pengembangan potensi yang dianugerahkan kepada manusia. Definisi-definisi itu antara lain, tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga mutarabbi atau anak didik bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. Pengertian tarbiyah menurut para ahli. Menurut Al-Ashqalani, tarbiyah adalah mendidik anak melalui penyampaian ilmu menggunakan metode yang mudah diterima sehingga ia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Al-Maraghi, mendefinisikan tarbiyah adalah yang mencakup pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan, penyempurnaan, dan perasaan memiliki terhadap anak didik. Makna tarbiyah juga terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 79 yang artinya, tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan aku Alkitab, disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Apabila diperhatikan, pengertian tarbiyah mengacu kepada pengertian yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran di atas, yang merupakan padanan arti dari Rabbaniyin dan Rabbiyun, yang diartikan dengan orang-orang yang mempunyai semangat tinggi dalam berketuhanan, yang mempunyai sikap-sikap pribadi yang secara sungguh-sungguh berusaha memahami Tuhan dan mentaatinya. Hal tersebut mencakup kesadaran akhlak manusia dalam kiprah hidupnya. Oleh karena itu, ada korelasi antara takwa, akhlak, dan pribadi luhur. Dengan kata lain, orang yang telah sempurna ilmu serta takwanya kepada Allah, maka tarbiyah dipahami sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan dan sikap kepada anak didik. Dengan proses tersebut, anak didik mempunyai semangat tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga dengan demikian terwujud ketakwaan, budi pekerti, dan pribadi yang luhur. Kata Rabbahiyah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Artinya 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Arti dari ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah,
Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Ungkapan doa yang diucapkan oleh anak kepada orang tuanya yakni, ya Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Terdapat pemaknaan permohonan doa yakni, ya Rob, hendaklah engkau mengasihi mereka berdua dengan rahmat dan ampunanmu sebagaimana mereka mengasihaniku ketika kecil. Mereka menyayangi dan mengurus aku ketika kecil sampai aku mandiri dan berkecukupan karena mereka. Yang dapat diambil dari ayat di atas bahwa proses tarbiyah yang pertama kali adalah di dalam keluarga, terutama ibu yang memberikan air susu dan memberikan makan anaknya dengan baik, menunjukkan bahwa pendidikan harus mengedepankan asas kasih sayang dan tidak perlu memanjakannya. Baik, materi selanjutnya adalah taklim. Apa itu taklim? Taklim berasal dari akar kata yu'alimu yang berarti mengajarkan dan taklim yang berarti pengajaran. Jadi, taklim secara umum hanya terbatas pada pengajaran atau proses transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan kognitif semata-mata atau proses dari tidak tahu menjadi tahu. Menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasi, taklim lebih khusus dibandingkan dengan tarbiyah, karena taklim hanya merupakan upaya menyiapkan individu dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu saja, sedangkan tarbiyah mencakup keseluruhan aspek-aspek pendidikan. Taklim mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku baik, sehingga upaya untuk mengembangkan, mendorong, dan mengajak manusia lebih maju dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Karena seseorang dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, tetapi ia dibekali dengan berbagai potensi pendengaran dan penglihatan untuk dikembangkan agar dapat memahami ilmu serta memanfaatkannya dalam kehidupan. Ya, kata tazkiyah berasal dari kata zaki yang berarti tumbuh dan berkembang berdasarkan barokah dari Allah. Maka ini dapat digunakan dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Sehingga kata zakat dalam ajaran Islam berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia yang diambil dari hak Allah, diberikan kepada golongan fakir dan miskin, baik diniati untuk mengharap barokah, untuk membersihkan jiwanya, untuk melapangkan dada, maupun untuk mendapatkan keberkahan dalam melakukan kebajikan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam bentuk lain, kata tazkiyah berbentuk imbuhan yang berubah menjadi zaki yang dikontekskan dengan nafs. Kata tersebut terulang sebanyak 26 kali. 24 kali dalam bentuk kata kerja dan 2 kali dalam bentuk masdar yang dinisbahkan kepada manusia. Karena manusia dari satu sisi mempunyai potensi untuk menyucikan jiwanya. Seperti dalam Quran Surat Al-A'la ayat 14 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Tazkiyah secara bahasa berarti tatahur, maksudnya bersuci. Seperti yang terkandung dalam kata zakat yang memiliki makna mengeluarkan sedekah berupa harta yang berarti tazkiyah, penyucian. Karena dengan mengeluarkan zakat, seseorang berarti telah menyucikan hartanya dari hak Allah yang wajib ia tunaikan. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan bahwa orang-orang yang beruntung adalah mereka yang Allah sucikan jiwanya dari kekufuran dan kemaksiatan, serta memperbaikinya dengan amal soleh. Untuk mendapatkan keberuntungan tersebut dari Allah Ta'ala, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa manusia harus menempuh jalan yaitu mentaati Allah, membersihkan jiwanya dari akhlak tercela, serta membersihkan jiwa dari berbagai hal yang hina. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan strategi dalam Al-Quran yang ditempuh untuk pengembangan potensi pada manusia. Itu yang pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah di sini mempunyai strategi dengan menumbuh kembangkan kemampuan bertingkah laku dalam aspek pengajaran baik di individu maupun kelompok sosial. Kemudian yang kedua adalah taklim. Taklim mempunyai strategi dengan pendekatan berupa pelatihan,
bimbingan yang melibatkan peran otak dalam pengajarannya. Lalu tazkiyah. Tazkiyah mempunyai strategi dengan menciptakan pelatihan kejiwaan dengan mensucikan diri dari keburukan hati, tingkah laku, serta pengajaran melalui penjelasan ucapan, perbuatan, dan pengetahuan syariat dan keimanan. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah tadi materi yang dijelaskan dari kelompok kami mengenai tarbiyah, taklim, serta tazkiyah. Kemudian kepada teman-teman yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar atau bisa chat di WhatsApp ya. Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.